Selamat pagi anak-anak kelas 1. Hari ini kita mulai pembelajaran TIK-nya. Untuk jadwalnya diubah ya. Kalau kemarin kita hari Senin, maka hari ini komputernya diubah menjadi hari Rabu. Oke, baiklah. Bude mulai ya. Kita akan belajar materi baru yaitu mengenal perangkat komputer. Berarti kita udah masuk nih materi baru komputer nih udah nih. Kalau yang kemarin-kemarin kita belajar tentang TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, itu pengertiannya apa dan macam-macam alatnya. Sekarang kita masuk mengenal perangkat komputer. Oke. Apa itu komputer? Nah, sebelum kalian mulai masuk ke bagian dalamnya, kita mesti tahu dulu nih, apa itu komputer? Pernah lihat nggak kalian komputer? Nih, seperti gambar yang si Nana, kita anggap Nana ya. Si Nana lagi menggunakan komputer nih. Komputer adalah alat untuk mengolah data. Nah, data itu apa nak? Macam-macam, banyak. Bisa berupa gambar, bisa berupa angka, bisa berupa tulisan dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan di komputer. Selain untuk mengolah angka, ternyata komputer juga memudahkan dalam hal melakukan pekerjaan komputer itu. Nah, berarti kalau kita bisa komputer, berarti kita sudah bisa memudahkan diri kita nanti untuk ke depannya. Setelah kalian tahu, oh ini komputer, iya aku tahu Bude, itu komputer. Tapi mesti kalian harus tahu, komputer itu ternyata ada dua jenisnya nak. Nih ada dua jenisnya. Ada yang namanya komputer meja, ada yang namanya komputer jinjing. Komputer meja itu disebut dengan desktop komputer. Nih, komputer meja disebut dengan desktop komputer. Artinya, kalau dia komputer meja, dia nggak bisa dibawa kemana-mana. Untuk komputer meja, monitornya ada di meja, keyboardnya ada di meja, CPU-nya dekat, dan mouse juga ada di meja. Tetapi komputer jinjing itu yang bisa kita bawa kemana-mana. Bentuknya ringan, bisa dilipat, bentuknya juga kecil, nggak terlalu besar seperti komputer meja. Itu disebut apa? Komputer jinjing. Komputer jinjing itu disebut dengan laptop atau notebook. Pasti sebagian mungkin kalian ada nih di rumah laptop cecenya atau mamanya atau papanya. Tapi gunanya komputer meja dan komputer jinjing ini gunanya sama nak. Gak ada bedanya, yang membedakannya hanya kalau komputer jinjing itu bisa dibawa kemana-mana. Tapi kalau komputer meja dia mantep, gak bisa bawa kemana-mana. Kalau mau dibawa kemana-mana mesti dibawa semua. Jadi kelebihan punya komputer jinjing itu, satu kelebihannya enteng atau ringan, bentuknya lebih kecil dibanding komputer meja, bisa dibawa kemana-mana. Tapi kalau untuk fungsi dan gunanya sama. Ingat ya, jadi tadi apa nak? Komputer adalah alat untuk mengolah data atau untuk memudahkan dalam hal melakukan pekerjaan. Dan komputer itu ada dua jenisnya, yaitu ada komputer meja yang disebut dengan desktop komputer, lalu komputer jinjing disebut dengan laptop atau notebook. Oke, setelah kalian udah tahu apa itu komputer, kita masuk yang kedua yaitu bagian-bagian komputer. Nih, ternyata komputer itu walaupun kita lihatnya kecil atau besar, ternyata dia ada bagian-bagiannya. Ada bagian yang pertama yaitu perangkat keras atau biasa kita sebut hardware. Perangkat keras itu ibaratnya yang bisa kita lihat dari mata. Yang bisa kita lihat menggunakan mata. Contohnya apa di sini? Ada monitor, ada keyboard, ada CPU. Lalu yang kedua, apa bagian dari komputer? Yaitu perangkat lunak atau yang disebut dengan software.
Ini artinya berada yang di dalam komputer, berada di dalam komputer. Contohnya aplikasi game, aplikasi Microsoft Word, aplikasi Paint, aplikasi dan lain sebagainya. Berarti kalau perangkat lunak itu yang ada di dalam komputer. Lalu yang ketiga, bagian komputer. Iya, selain ada perangkat keras, ada perangkat lunak, bagian dari komputer adalah pengguna. Pengguna itu siapa, Nak? Ya kita-kita. Kita-kita ini ternyata kalau lagi memainkan atau menggunakan komputer ternyata termasuk di bagian komputer. Namanya apa? Namanya user atau sering disebut, ada juga orang yang panggilnya brainware. Oke, berarti bagian-bagian komputer itu ada 3. Ada perangkat keras, ada perangkat lunak, ada pengguna. Nanti di minggu selanjutnya Budi akan menjelaskan lagi perangkat keras ini apa aja. Nih, perangkat keras ini banyak, Nak, macam-macamnya. Bukan hanya CPU sama monitor aja. Nanti di minggu depan Budi akan menjelaskannya untuk perangkat keras. Dan untuk yang minggu ini atau hari ini kita cuma bagian intinya aja, utamanya saja. Bagian-bagian komputer ada 3, yaitu perangkat keras disebut dengan hardware, perangkat lunak disebut dengan software, dan pengguna itu disebut juga user atau brainware. Oke. Yang ketiga, bagian ketiga, oh ternyata selain ada perangkat lunak, ada perangkat keras, ada pengguna, ternyata komputer ini ada juga nih tambahannya. Nih ada nih ternyata tambahannya nih. Apa tambahannya? Tambahannya bisa berupa kamera video digital. Gunanya untuk merekam gambar atau video. Yang kedua, modem. Apa gunanya? Mengirim data melalui kabel atau radio. Yang ketiga adalah webcam atau kamera web. Gunanya untuk kamera digital yang dihubungkan ke komputer. Ini perangkat tambahannya. Mungkin kalian pernah lihat yang ini ya, yang modem ya di rumah. Gunanya untuk apa, Nak? Selain mengirim data, untuk main, untuk buka internet, Bude, untuk nonton YouTube. Iya betul. Kalau nggak ada modem nggak bisa. Ya, ini yang paling sering kalian lihat mungkin di rumah yang ada jaringan internetnya. Mungkin ini aja nih materi yang Bude sampaikan hari ini, yang masih inti-intinya. Tapi untuk minggu depan nanti Bude akan jelaskan ke bagian pokok yang ini nih. Minggu depan Bude akan jelaskan bagian pokok yang ini. Nih, ini kalau dijelasi hari ini, nanti kalian panjang nontonnya, bosen sama Bude nanti dengan suara Bude. Ya, jadi untuk hari ini materinya kita ambil yang umum dulu. Minggu depan nanti Budi akan menjelaskan tentang apa itu perangkat keras, apa itu perangkat lunak, dan apa itu pengguna. Nanti setelah kalian menonton video yang sudah Budi berikan ke kalian, nanti ada latihan, Nak. Latihannya nanti kerjakan di buku tulis, kerjakan sendiri. Tapi kalau ada gambar nanti boleh minta dibantu mama atau papa untuk menggambarkannya. Tapi kalau untuk nulisnya kalian sendiri ya. Oke ya, bisa ya, Nak, ya nanti ya. Dan satu lagi nih, bagi yang belum kumpul kertas PTS-nya, penilaian tengah semesternya, nanti pada saat kalian tatap muka tolong dibawa ya. Karena Budi mau koreksi. Koreksinya langsung di kertas. Nanti kalau udah selesai nilai nanti Budi kembalikan lagi. Jadi jangan lupa ya, yang belum bawa itu boleh dikumpul besok pada saat tatap muka, baik kelas 1A maupun kelas 1B yang belum kumpul. Cukup ya hari ini materi Bude ya. Kita ada latihan, kalian kerjakan. Selamat pagi anak-anak.